Kisah cinta nan mengharukan antara Datu Museng dan Maipadiapati ini berangkat dari cerita rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Makassar, yang dituturkan oleh orang-orang tua kepada anak cucu mereka agar mereka dapat memetik hikmah dari pendidikan, perjuangan dan kesetiaan. Begitu hebatnya cerita antara Datu Museng putra bangsawan kerajaan Gowade dan Maipadiapati putri bangsawan kerajaan Sumbawa ini tertanam di dalam benak orang-orang Makassar, sehingga kemudian nama dari kedua tokoh legendaris ini diabadikan sebagai nama jalan di kota Makassar. Nama jalan itu seakan sengaja dibuat berdampingan saling berdekatan, seakan-akan pemerintah kota Makassar turut merestui hubungan percintaan abadi mereka berdua. Pada ujung barat jalan Datu Museng terdapat situs makam dengan dua nisan kayu yang bersanding kukuh, yang konon katanya itulah makam kedua pasangan cinta ini dimakamkan, Datu Museng dan kekasihnya Maipadiapati. Kisah percintaan Datu Museng dan Maipadiapati ini berawal ketika adengareng kakek dari Datu Museng melarikan diri bersama cucunya menyeberangi lautan nan luas menuju ke negeri Sumbawa akibat dari politik adu domba yang dilancarkan penjajah Belanda di tanah Goa, yang membuat bumi Goa bergejolak dan tidak kondusif lagi untuk dijadikan tempat tinggal yang aman. Di Pulau Sumbawa itulah akhirnya Datu Museng tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan bertemu dengan Maipadiapati di pondok pengajian Mampewa. Akhirnya tumbuh benih cinta di hati Datu Museng sejak pertama kali melihat sosok Maipadiapati yang anggun dan mempesona. Namun cinta dari Datu Museng kepada Maipadiapati menjadi sebuah cinta yang terlarang karena Maipadiapati telah ditunangkan dengan seorang pangeran Kesultanan Sumbawa, Pangeran Mangalasa. Setelah kakek Datu Museng mengetahui bahwa cucunya mencintai Maipadiapati, alangkah terkejutnya sang kakek dari Datu Museng merasa malu karena merasa bahwa mereka hanyalah sebongkah emas yang telah terkotori oleh lumpur. Sedangkan Maipadiapati adalah putri kerajaan Sumbawa. Datu Museng mengetahui bahwa cintanya kepada Maipadiapati terhalang oleh tembok yang kokoh, maka atas anjuran sang kakek, berangkatlah Datu Museng ke tanah Mekah untuk berguru. Di sanalah ia mendapatkan ilmu bunga ejana Madinah. Kepergian Datu Museng ke tanah Mekah ternyata bukannya membuat kedua insan yang saling mencinta ini menjadi terpisah, melainkan perpisahan itu malah semakin membuat ikatan hati antara keduanya semakin kuat. Selepas mendapatkan ilmu di tanah rantau Mekah, Datu Museng lalu pula kembali ke Sumbawa dengan membawa rindu yang sangat besar kepada Maipadiapati. Sesampainya di Sumbawa ternyata sang kekasih yang dirindukan jatuh sakit, maka Datu Museng pun menolong Maipadiapati dengan ilmu yang didapatkannya dari tanah Mekah. Mendengar kabar bahwa sang tunangan Maipadiapati mencintai Datu Museng, membuat perasaan cemburu di hati Pangeran Mangalasa bergejolak. Pangeran Galasa lantas bersekutu dengan Belanda dengan tujuan untuk membunuh Datu Museng. Tetapi Datu Museng yang teramat sakti itu tak dapat dikalahkan oleh Pangeran Mangalasa maupun oleh Belanda. Akhirnya Datu Museng mendapat restu dari Sultan Sumbawa. Mereka pun lantas dinikahkan dan Datu Museng diberikan pangkat sebagai panglima perang. Belum beberapa lama menikah, berhembus kabar bahwa di Makassar tengah bergejolak. Masyarakat mulai menentang kesewenangan Belanda di tanah Makassar. Sultan Lombok lantas meminta Datu Museng ke Makassar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka berangkatlah Datu Museng dan istrinya Maipadiapati ke tanah Makassar. Setibanya di Makassar, Datu Museng mendapatkan tantangan lain karena kapten dari Belanda itu justru mencintai Maipadiapati dan melancarkan berbagai macam serangan kepada Datu Museng untuk merebut Maipadiapati dari Datu Museng. Akibatnya Datu Museng pun terdesak akibat serangan Belanda tersebut. Namun bagi Maipadiapati, cintanya ke Datu Museng adalah harga mati baginya. Ia tidak mengizinkan seorang pun untuk mengambilnya dari Datu Museng. Sang kekasih Maipadiapati lantas meminta kepada Datu Museng untuk membunuhnya. Sebab cintanya kepada Datu Museng hanya untuk Datu Museng seorang, ia merasa lebih baik mati daripada harus menyerahkan dirinya kepada Belanda. Dengan sangat berat hati Datu Museng lantas mengabulkan permintaan sang istri. Ia pun lantas menikamkan badik pusakanya ke leher sang kekasih tercinta. Setelah itu, karena rasa cinta yang dalam kepada istrinya Maipadiapati, Datu Museng pun lantas melepaskan semua ilmu-ilmu yang dimilikinya, membiarkan dirinya dibunuh oleh penjajah Belanda. Kisah inilah yang terus dikenang oleh masyarakat Makassar. Kisah percintaan Romeo and Juliet versi Makassar.